Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mawarti. Saya adalah mahasiswa angkatan ketiga PPG dalam jabatan 2020. Hari ini hari Senin tanggal 30 November 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran yaitu pada siswa kelas 5 SD IT Al-Hikmah Bence, mata pelajaran tematik, tema 4 tentang sehat itu penting. Berikut ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak solih-solihah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah, semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ustazah akan mengecek dulu hari ini siapa yang belum hadir. Siapa anak yang belum hadir? Oh, Mas Abid. Mas Abid kemana? Oh, kakinya sakit. Masih kurang satu lagi. Siapa yang belum hadir? Mas Roya. Mas Roya kemana ya? Oh, harus diisolasi ya, karena kemarin baru bepergian keluar kota. Jadi sekarang harus diisolasi Mas Royanya. Nggak apa-apa ya. Oke anak-anak, yuk sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang memimpin doa hari ini? Saya Oke, Mas Lutfi silahkan berdoa. dan Berdoa. doa sebelum belajar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Nah, semoga dengan doa hari ini pembelajaran kita diberikan kelancaran serta ilmu yang bermanfaat. Oke, anak-anak, selanjutnya untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air kita Indonesia, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam hitungan ketiga, silahkan semuanya berdiri. 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ustazah mengingatkan kalian semua agar selalu menjaga kesehatan. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Dengan makan makanan yang bergizi, kemudian istirahatnya yang cukup, olahraganya teratur. Selain itu juga kita harus mematuhi protokol COVID-19. Apa saja? Ayo. Apa saja protokol COVID-19? Memakai masker ketika keluar rumah atau face shield. Kemudian cuci tangan dengan sabun, dengan air. Kalau nggak ada pakai hand sanitizer. Terus kemudian menjaga jarak seperti ini. Kemudian hindari kerumunan. Itu ya. Tolong protokol COVID-19 ini harus terus dilakukan karena sekarang kita masih masa pandemi, jadi rawan sekali penularan. Seperti tadi ya, teman kita hari ini ada yang tidak masuk karena harus diisolasi karena baru bepergian dari luar kota. Itu ya. Terus satu lagi pesan Ustazah, selama di rumah kalian tetap semangat belajar, terutama membaca. Karena Ustazah nggak tahu ketika kalian sedang belajar daring online di rumah belajar apa tidak. Jadi semangat membacanya harus tetap dihidupkan ya anak-anak. Nah kebetulan hari ini kita luring tatap muka. Ketika nanti di rumah kalian belajar mandiri harus rajin-rajin membaca. Bisa dipahami ya? Oke, biar lebih semangat yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Oke, sebelum kita masuk pada inti materi hari ini, Ustazah ingin tahu dulu anak-anak masih ingat nggak pembelajaran kita sebelumnya? Tentang apa? Tentang peredaran darah manusia, tentang organ peredaran darah manusia. Apa saja mana organ peredaran darah manusia? Jantung, betul. Jantung terdiri dari berapa ruangan? 4. Apa saja? Coba sebutkan. Siapa yang bisa? Acung. Jangan takut. Ayo, Acung. Oh, Mbak Akila mau Acung apa saja? Serambi kanan, betul. Terus serambi kiri, betul. Bilik kiri, bilik kanan. Oke, Ustazah tanya lagi sama Mbak Amira. Nah, Mbak Amira, bilik jantung sama serambi jantung mana yang lebih besar? Bilik, betul sekali. Jangan ragu-ragu ya. Jawab saja. Kalau salah, nanti Ustazah betulkan. Oke, selain itu organ peredaran darah berikutnya apa? Paru-paru, betul ya, yang memproses oksigen yang masuk ini ya, karena di dalam darah kita juga ada oksigennya. Kemudian yang ketiga, bagian organ peredaran darah apa Mbak Ida? Apa? Pembuluh darah. Iya Mbak Naswa, ayo keluarkan suaranya. Mbak Naswa, betul, pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada 2 jenis. Apa dan apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh darah balik atau vena. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian dari organ peredaran darah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus tahu dulu hari ini kita mau belajar apa. Nah, simak pada layar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati video, kalian akan belajar untuk mengidentifikasi macam-macam gangguan kesehatan peredaran darah. Nah, kemudian yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah. Nah, ini ya tujuan yang pertama. Kemudian
tujuan yang kedua, nah kalian nanti akan belajar pantun. Tujuannya supaya nanti kalian bisa tahu ciri-ciri pantun itu, kemudian pengertian pantun, dan nanti harapannya kalian bisa membuat pantun. Nah, seru kan membuat pantun? Kemudian tujuan yang ketiga adalah, nah nanti kalian akan mengamati gambar, kemudian mengidentifikasi properti karya tari. Jadi tarian apa saja yang menggunakan properti atau peralatan. Nah, itu tadi anak-anak. Jadi manfaat dari pembelajaran kita hari ini, kalian bisa tahu macam-macam penyakit pada organ peredaran darah. Kemudian yang kedua, kalian bisa membuat pantun, dan yang ketiga, mengidentifikasi apa saja tarian-tarian yang menggunakan properti. Itu ya anak-anak. Oke anak-anak, sekarang silahkan kalian buka modul kalian halaman 59 sampai 60. Silahkan dibaca secara mandiri. Nah, Ustazah beri waktu, silahkan waktunya sampai 10 menit. Silahkan dibaca baik-baik. Oke anak-anak, sudah dibaca semuanya? Sudah? Nah, tentang apa tadi yang kalian baca? Tentang? Iya, penyakit yang menyerang organ peredaran darah. Siapa yang tahu penyakit apa saja yang menyerang organ peredaran darah? Angkat tangan. Siapa yang tahu? Mas Lutfi, penyakit apa Mas Lutfi? Loh, Mbak Naswa. Darah tinggi, suaranya yang keras. Siapa lagi yang tahu? Mbak Akila. Darah rendah, Mbak Amira mungkin? Oh, stroke, betul. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Jantung. Nah, masih banyak ya penyakit-penyakit yang lain. Coba sambil kalian amati, mungkin keluarga kalian, jangan sampai ya, mungkin karena kalian pernah tahu di sekitar kalian ada yang sakit jantung. Pernah dengar nggak? Nah, sekarang kita akan membahas itu ya. Dan untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat video berikut ini ya. Perhatikan baik-baik videonya ya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Oke, semuanya sudah menyaksikan video tadi? Sudah. Tentang apa tadi anak-anak? Tentang gangguan peredaran darah. Nah, gangguan peredaran darah tadi yang pertama adalah apa? Anemia. Nah, ini sering sekali ya, sering sekali kita jumpai anemia ini. Kalau ada anak yang lemas, terus letih, capek, terus lesu, gampang ngantuk gitu. Nah, kemungkinan anemia ini. Ciri-cirinya kalau kalian tarik nih kelopak mata yang bawah itu warnanya putih pucat gitu. Nah, ini kemungkinan anemia, kekurangan zat besi. Itu ya, ini yang pertama adalah anemia. Kemudian yang kedua, tekanan darah rendah atau hipotensi. Nah, ini biasanya terjadi memang karena penurunan darah ya. Nah, ada yang bilang cepat naik kalau kita makannya itu seperti jeruan gitu ya, itu cepat naik nanti darahnya, sate kambing ya, seperti itu. Kemudian kebalikannya dari darah rendah apa Nana? Darah tinggi. Nah, ini tekanan darahnya tinggi, jadi beriantar gitu, keras gitu ya aliran darahnya. Jadi menyebabkan tekanan darah tinggi. Selanjutnya, nah, kanker darah. Pernah lihat mungkin di sinetron-sinetron tiba-tiba lagi drama itu ya, drama Indonesia, meninggal pemainnya karena kanker darah ini. Ada memang kanker darah itu biasanya genetik atau keturunan gitu. Jadi disebabkan karena sel darah putihnya itu banyak. Nah, kenapa kok bisa banyak? Biasanya ya karena ada virus yang masuk, ada bakteri yang masuk. Jadi sel darah putihnya memperbanyak diri. Sebenarnya sel darah putih itu baik karena dia bisa melawan virus, bisa melawan bakteri. Tetapi kalau terlalu banyak
maka juga akibatnya fatal ya, keseimbangan di tubuhnya itu jadi rusak ya, menyebabkan leukemia atau kanker darah. Selanjutnya adalah jantung koroner. Nah, pernah mungkin tiba-tiba ada orang yang tidak sakit, kelihatan segar bugar, tiba-tiba meninggal mendadak. Pernah menemui seperti itu? Nah, kemungkinan jantung koroner ini anak-anak, atau kalau kita awalnya itu masuk angin duduk, nggak kenapa-napa, tiba-tiba meninggal. Nah, ini karena jantung koroner ini anak-anak ya. Jadi karena pembuluh darah yang menyuplai darah ke jantung itu tersumbat. Karena ini istilahnya adalah arteriosklerosis ya, atau jantung koroner. Kemudian selanjutnya adalah demam berdarah. Yuk, di sini ada yang pernah kena demam berdarah? Jangan sampai ya. Nah, itu penyebabnya apa anak-anak? Nyamuk apa? Aedes aegypti. Kalau diupin-upin itu virus dengue itu ya. Nah, ini demam berdarah dibawa atau ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, selanjutnya adalah, nah ini sering sekali, varises. Ada yang pernah lihat varises? Nah, ada yang kena varises? Jangan sampai. Biasanya kalau di betisnya sini ototnya kelihatan, terus kayak tisu gitu, kayak apa ya, ada benjolan-benjolan gitu, warnanya keunguan. Nah, itu namanya varises. Sakit itu anak-anak, biasanya di betis ini. Maka kalian kalau habis olahraga itu kan biasanya capek ya, keringetan, ototnya tegang, itu usahakan untuk meluruskan kaki, relax, jadi darahnya biar lancar. Jangan langsung beraktivitas yang lain, habis lari-lari langsung luruskan kaki dulu biar peredaran darahnya lancar, itu ya. Lanjut. Nah, ini yang faktor keturunan juga, yang asli keturunan betul-betul ini. Yang pertama, hemofilia. Pernah dengar hemofilia? Jadi darah itu sulit membeku. Kalau umumnya kita, misalkan kita kena pisau, itu kan darah ngalir sebentar terus nanti bisa beku. Nah, ada kelainan yang disebut hemofilia, ini darahnya terus ngucur gitu. Apa akibatnya nanti? Habis darahnya itu ya. Jadi ini bahaya sekali. Apalagi kalau pas melahirkan gitu ya, melahirkan ternyata dia kena hemofilia gitu. Jadi darahnya nanti akan keluar banyak, bisa kalau tidak ditangani dengan cepat bisa mengakibatkan kematian. Harus cepat-cepat ditransfusi darah ya. Lanjut, yang kedua adalah thalassemia. Ini juga faktor keturunan. Apa itu thalassemia? Sel darah merahnya itu tidak beraturan anak-anak, sehingga menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida itu berkurang. Ya, ini bahaya sekali. Oksigen dan karbon dioksida itu sangat penting. Kalau nggak diikat, ya nggak bisa kita dapat oksigen. Jadi nanti sesek gitu ya, nggak bisa bernafas. Dan nah, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Yakin? Sudah paham semuanya? Oke, kalau begitu kita bentuk kelompok ya. Ini bisa menjalin kerjasama kalian. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita buat 2 kelompok saja. Hitung 1 dan 2 gitu ya. Nah, Mas Lutfi? 1, 2. Oke, hitungan ketiga silakan yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. 1, 2, 3. Tetap jaga jarak, tetapi usahakan fokus di satu tempat. Mas Lutfi silakan menghadap ke belakang, Mbak Akila silakan menghadap ke belakang, Mbak Amira agak maju sedikit. Ini ya. Oke. Ustazah akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah, nanti silahkan dikerjakan.
seperti ini ya. Stop. Oke, anak-anak, kalian sudah menerima LKPD-nya, satu kelompok dapat 1. Silahkan dibuka yang bagian IPA-nya ya. Nah, di situ silahkan nanti kalian bahas bersama-sama. Nah, gangguan pada organ peredaran darah manusia. Jangan lupa nanti untuk menuliskan nama kelompok kalian di lembar yang paling depan. Oke, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Ustazah berikan waktu 10 menit dari sekarang. Nah, kalau ada yang tidak paham, silakan boleh ditanyakan kepada Ustazah. Ada yang mau bertanya mungkin? Ya, silakan dituliskan nama kelompoknya. Ya, nama anggota kelompoknya. Tulis nama kelompoknya di depan. Oke, waktunya habis. Silakan semuanya dikumpulkan. Oke. Kita cek dulu. Oh, sudah. Alhamdulillah. Nah, oke, alhamdulillah semuanya hebat, sudah betul. Yuk, Ustazah beri hadiah tepuk jempol. Semuanya siap tepuk, siap tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, semua hebat. Nah, semuanya hebat. Oke, anak-anak, kalian sudah mendengarkan penjelasan Ustazah tadi ya. Nah, dari situ coba sambil kalian ingat-ingat, mungkin di sekitar kalian ada yang pernah merasakan sakit gangguan peredaran darah? Ada nggak? Ada nggak? Nah, jangan sampai ya, jangan sampai terkena penyakit organ peredaran darah. Nah, kalau pagi makan buah dimakan bersama kawan. Penyakit peredaran darah itu bisa dicegah asal kita bisa disiplin menjaga kesehatan. Nah, barusan tadi apa ini yang sudah Ustazah sampaikan? Pantun, betul sekali. Tadi Ustazah menyampaikan pantun. Pantun tentang apa? Peredaran darah, tentang kesehatan. Sudah pernah dengar pantun anak-anak? Sudah ya, ada macam-macam tema pantun. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran pantun, simak videonya tentang pantun berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar lagi tentang tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 4 KD 3.6 tentang pantun. Oke, anak-anak tadi sudah menyimak videonya ya. Nah, siapa yang tahu tadi pengertian pantun? Pantun adalah puisi dari mana tadi? Melayu, puisi Melayu yang biasanya terikat oleh beberapa aturan. Nah, ciri-ciri pantun. Yang pertama, tadi ciri-ciri pantun apa? Betul Mas Lutfi, satu bait berisi 4 baris. Kemudian yang kedua. Oke, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 kata. Selanjutnya apa ciri-ciri yang ketiga? Nah, sajaknya AB. Ada lagi satu lagi? Terdiri biasanya yang bagian atas itu adalah sampiran. Kemudian yang bawah itu adalah isi atau maknanya. Nah, LKPD-nya kemudian sudah kalian terima ya, itu LKPD yang tadi. Silahkan dibuka soal tentang pantun. Sudah? Nah, sudah. Silahkan Mbak Aida dibuka LKPD-nya. Masih mengerjakan secara berkelompok. Silahkan kalian membuat pantun dengan tema bebas ya, boleh kesehatan, boleh pendidikan. Nah, dalam waktu
10 menit dari sekarang. Silakan membuat pantun. Oke, anak-anak, sudah selesai menulis pantunnya, membuat pantun? Sudah selesai? Mbak Ida sudah selesai? Mbak Mira? Oke, sip. Kalau begitu sekarang waktunya unjuk kerja. Jadi silahkan kalian membacakan hasil karya membuat pantun kalian. Siapa yang mau membaca duluan? Oke, Mbak Mira, silahkan berdiri Mbak Mira. Suaranya dilantangkan. Berlayar dulu ke samudra, berakit-rakit bermimpi. Mata menangis sambil tertawa melihat kakek bermain gundu. Oke, tepuk tangan semuanya. Hebat. Ini kelompoknya Mbak Ainura sudah mengumpulkan karya pantunnya. Berikutnya siapa lagi yang ingin menunjukkan? Oke, Mbak Ida, silakan. Silakan berdiri Mbak Ida. Jangan terbuka dari main, ingat manfaat, lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri di masa tua. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Aida. Oke, semuanya hebat. Oke, anak-anak perhatikan slide pada layar di depan ya. Amati gambar berikut ini. Coba ada gambar apa ini anak-anak? Nah, gambar apa saja? Ada gambar apa di depan? Apa Mbak? Ada topeng. Di atasnya topeng itu ada apa? Payung apa piring? Piring apa payung? Payung. Terus apa lagi? Keris. Keris. Terus ada apa lagi? Kuda, betul kuda. Kuda lumping ya. Terus ada apa lagi? Kipas. Terus sampur itu yang buat selendang, terus ditaruh di dekat leher. Kemudian ada topeng, tahu ya. Kemudian ada gendawa. Nah, kalau kalian melihat gambar-gambar itu, kita mau belajar apa anak-anak? Belajar tentang tari atau properti tari. Nah, setiap tarian itu selalu ada propertinya atau perlengkapan tarinya. Sudah pernah ya Mbak Amira ikut ajang menari? Nah, waktu itu tarian Sajojo kalau nggak salah itu kan juga ada propertinya, ada rumbai-rumbainya gitu ya Mbak ya. Nah, seperti itu. Tujuannya apa kok tarian itu pakai properti? Supaya apa? Nah, supaya bagus dan menarik, itu ya tujuannya. Oke, Mbak Iza tadi sudah lihat ya contohnya, sekarang mau praktek ya. Oke, silakan Mbak Iza mempraktekkan ini tari kipas ini ya. Sudah siap Mbak Iza? Oke, sudah siap? Silakan melakukan gerakan seperti ini. Oke anak-anak, terima kasih ya Mbak Iza tadi juga sudah mempraktekkan. Bagaimana Mbak Iza? Sulit atau mudah? Oh susah, ternyata memang perlu latihan ya. Jadi jangan khawatir, pertemuan berikutnya kita nanti juga akan mengulangi lagi latihan tari biar semakin luwes gitu ya kalau tarian ini. Nah tadi juga sudah diisi LKPD tentang properti tari. Alhamdulillah semuanya hebat ya hari ini, luar biasa jawabannya tadi Ustazah lihat sudah betul semua. Nah anak-anak
kita refleksikan pembelajaran hari ini. Tadi selama pembelajaran mulai dari awal sampai akhir kita sudah belajar tentang apa saja? Yang pertama kita belajar tentang tentang peredaran darah, gangguan peredaran darah. Apa saja gangguan peredaran darah? Apa? Darah rendah, jantung koroner, darah tinggi, apa? Stroke, betul. Apalagi? Leukemia, kemudian thalassemia. Yang kedua kita sudah belajar apa tadi? Pantun. Nah, ciri-ciri pantun tadi apa saja? Satu bait terdiri dari 4 baris. Sajaknya A B. Kemudian terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian yang terakhir terdiri dari 2 sampiran dan 2 kalimat isi yang bawah itu ya. Kemudian yang ketiga tentang ya, properti tari. Tadi sudah dicontohkan ya, teman kalian hebat loh, ada yang berani memberi contoh. Nah, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, semuanya hebat ya. Yakin tidak ada yang ditanyakan? Oke anak-anak, tadi pembelajarannya sudah kita lalui bersama. Untuk berikutnya, supaya pemahaman kalian semakin bagus, maka nanti Ustadzah berikan soal evaluasi. Sudah Ustadzah kirimkan di grup WA. Nanti dicek ya grup WA-nya. Nah, silakan dikerjakan tugas-tugasnya yang berada di Google Form. Jadi nanti tinggal dikerjakan langsung di Google Form-nya saja. Dikumpulkan maksimal pukul berapa? Pukul 7. Jadi jangan mengumpulkan lebih dari jam 7 ya, kecuali kalau memang ada keperluan silakan izin. Jadi tugasnya nanti silakan dikerjakan, dikumpulkan maksimal pukul berapa? Pukul 7 pengerjaannya, bukan dikumpulkan ya, dikerjakan maksimal pukul 7 ya. Oke anak-anak, dari sekian pembelajaran kita hari ini, coba ada yang bisa mengambil kesimpulan? Siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Nah, bahwa anak-anak ternyata banyak sekali penyakit yang mengganggu organ peredaran darah. Nah, jangan hanya berpikir bahwa yang kena sakit itu hanya orang tua saja. Ternyata anak-anak itu juga bisa. Makanya kita harus menjaga kesehatan kita dengan cara yang benar ya. Apa saja cara yang kita lakukan? Nah, akan kita bahas di pertemuan berikutnya, yaitu tentang cara menjaga organ peredaran darah. Jadi disiapkan ya materi untuk pertemuan berikutnya. Dan juga sambil tugas di rumah, kalian cek di sekitar kalian anak-anak, ada atau tidak mungkin kenalan kalian, saudara kalian, atau bahkan mungkin keluarga kalian yang mempunyai gangguan pada organ peredaran darah. Sambil nanti diamati ya untuk bahan kita diskusi di pertemuan berikutnya. Gitu ya anak-anak. Pelajaran tentang hari ini ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita ucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya kita tutup dengan doa. Siapa yang giliran baca doa hari ini? Menyiapkan doa hari ini? Mbak Nasra ya? Oh ya, Mbak Nasra silakan disiapkan doa. Lagi-lagi istighfar, khusyu'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Oke, amin. Terima kasih ya Mbak Naswa yang sudah memimpin doa penutup kita hari ini. Pesan Ustazah, ketika di rumah dan dimanapun berada selalu patuhi protokol COVID-19. Pakai masker, kemudian rajin cuci tangan, berwudu juga lebih baik ya. Kemudian jaga jarak dan hindari kerumunan. Juga dengan makan makanan yang sehat, istirahat yang teratur dan olahraga yang cukup anak-anak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Nah, Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf mungkin Ustazah banyak kesalahan. Pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi